ampun, galak banget sih. Galak banget sih. Itulah uang yang seharusnya bisa buat belanja, buat jajan, harus dibayarkan buat bayar denda. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini saya izin keluar ya teman-teman. Sekarang jam setengah 1 kurang lebihnya. Saya pakai baju lengan panjang ini kalau biasanya buat menghindari biar tidak kepanasan teman-teman ya, biar tidak gosong. Tapi hari ini saya pakai karena rada adem hawanya. Terus gerimis dan berangin. Saya nggak bawa payung tapi bawa topi, terus tak cantolkan seperti ini. Tak cantolkan di tas kayak gini. Karena bawa payung ribet. Terus kalau bawa payung yang kecil nanti ketera angin malik lagi. Terus cuman gerimis nggak hujan ya. Ya Allah, maskerku tanggi omong lorot-lorotnya untuk irung ki pesek yang ini ki. Saya bengok-bengok terus-teratan disawangi orang. Dikira wong edan. Enak ngasu guys. Pasarnya belum kupet Besti. Ya wes rodok deng. Wah, gerimisnya saya deres. Pasarnya sudah mulai kupet. Wah, 10 entenan. Ada bakul kelapa, ketepaan. Halo. Mana punya saya? Bakso kecil kamu punya? Yang ini? Ambil orang punya. Nawar-nawarin bakso iga. Iya, nggak ada rupanya. Habis kok jangan ditawarin. Yo, cepet handsetku asem. Nah, ini Berapa? 460. Hah? 10. Kamu nggak bakso pentolnya doang kan? Mana kertasku? Stempel. Ya ampun, galak banget sih. Galak banget sih. Iya, tak dendol masanya. Ya Allah, tanganku ngiwon enteng semua. Gerimisnya saya deres. Ini tadi saya mengambil kelapa ya teman-teman, dan bakulnya tidak mau membelatokkan, jadinya saya ngambil yang udah pecahan kayak gitu.
No, tadi ada orang Vietnam itu sampai bawa golok loh, saking dibuat belatok game mecah nih ini. Dia tombol isin beli banyunya. 用在享用，让目击的老师大傻眼。高雄火山这所高中位置靠近柴山，经常会有猕猴拜访，这次直接闯教官室大。 Istirahat Besti, ya Allah, dengkul saya cekut. Sekarang jam setengah tiga. Saya tadi bikin ini susu sama marjan. Bismillahirrohmanirrohim. Tak seruputnya dulu ya, mumpung adem-adem. Ini kan tadi semuanya barusan dari kulkas. Seger sekali. Ini tadi saya nggak masak ya, karena Pak Bos nggak makan di rumah, beliau nggak tahu kemana. Jadi mbahnya sudah punya sayur. Kemarin tak masakin daging ayam sama daging babi yang tak lu, kayak direbus sama kecap asin gitu loh, dimasukin sama tengko, dikasih itu kembang pintu sama jahe, ada bawang putihnya, ada kurma merah, kurma Cina itu, bukan kurma yang dari Arab yang biasa kita makan, bukan, kurma kering gitu. Kurma kering yang warnanya merah, jadi kurma Cina bilangnya itu. Terus tak kasih apa lagi ya kemarin, sedikit gula, garam kayak gitu, digodok gitu aja. Mbahnya sudah sewenang banget. Aku tadi barusan dapat paket juga teman-teman, jadi pulang dari pasar aku tuh dapat ini handle with care, pegang dengan perhatian. Aku ora tahu diperhatikan, kon megang dengan perhatian, goyak. Dan tulisannya handle with care, pegang dengan perhatian. Aku saja tidak ada yang memperhatikan. Jangan dibanting. Ini paket dari Indonesia ya teman-teman. Isinya apa? Rahasia, tidak tak tuduhkan. Jadi ini paket ini harusnya itu gratis. Harusnya ini saya gratis, nggak usah bayar. Tapi karena ini berat banget, jadi ini saya kena denda volume. Jadi denda kayak gedenya itu isinya gitu loh. Dendanya kan ini kan kalau masuk Taiwan itu diukur, ini diukur, terus tebalnya ini diukur, terus beratnya juga ditimbang kayak gitu. Dan aku kena denda teman-teman. Dendanya itu 318 NT, kalau di rupiah sekitar 150.000. Ya Allah, wayahnya bisa buat jajan, bisa buat beli enak-enak, malah nggak bayar denda. Apes banget yo. Jan, ini sebenarnya saya nggak tahu. Jadi tadi waktu barusan pulang dari pasar, pulang dari toko Indo, saya mau masuk, kemudian ada Pak Pos yang datang. Ya bukan Pak Pos sih, kalau di sini tuh yang nganter itu loh, hey mau itu kayak kurir. Kalau di Indonesia mungkin ya JNE, JNT dan lain sebagainya kayak gitu, kurir swasta gitu. Itu ngirim paket. Aku ya sudah ngira kalau yang datang itu pasti ini. Cuman Pak Posnya tadi tuh tiba-tiba bilang 318 NT gitu. Wah, kok bayar gitu kan, batin saya itu harusnya kan nggak bayar, kok ini bayar. Ya Allah, sulap silau. Ini karena serengengenya dari sana ya teman-teman, harusnya kan nggak bayar. Terus saya kaget tuh, harusnya kan nggak bayar, aku batin saya seperti itu. Kemudian itu punya siapa saya gitu sama Pak Posnya. Pak Posnya kan sudah wapal banget sama muka saya kayak gini kan, saya tukang nukoni online gitu ya. Terus kemudian punyamu, tak pikir punyanya Pak Bos gitu ya, punyamu gitu Pak Pos. Tahu mikir lama gitu, mikir banget. Terus kemudian sama Pak Pos dikasih lihat, ini bener namamu bukan, terus ini kamu merasa pesan ini bukan, kayak gitu. Jadi di Taiwan itu kebanyakan sistemnya itu belanjanya itu COD ya teman-teman, cash on delivery, jadi dibayar di tempat. Kalau di Indonesia COD itu masih sering terjadi masalah. Kalau di sini itu udah biasa, jadi tua muda itu sudah paham banget tentang COD gitu, bayar di tempat.
Jadi kalau kita tidak merasa pesan barang, tidak merasa membeli barang, itu kita berhak untuk menolak. Jadi barang nanti akan dikembalikan kepada pengirim kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu bayar. Kalau kita nggak merasa membeli, ya nggak boleh nerima. Tapi ini kebijakan seperti ini kadang ya disalahgunakan juga. Kadang disalahgunakan juga untuk orang-orang yang suka-suka ngerjain penjual kayak gitu, penjual all shop kayak gitu. Mesak nih. Soalnya apa, kalau dikembalikan itu selain kena barangnya ini, jadi kalau makanan kan bisa jadi rusak ya, terus kemudian barangnya juga lama baliknya, itu prosesnya nggak cuma sehari 2 hari, bisa sampai seminggu gitu, terus masih kena denda juga. Jadi biasanya kalau pesen COD gitu, kalau kita nggak merasa beli, kalau kita memang nggak merasa beli atau bukan pesanan kita berhak menolak kayak gitu ya. Jadi saya disuruh mengecek dulu sama Pak Posnya, suruh ngecek ini benar apa tidak, benar pesananmu apa tidak, ini benar namamu, nama lengkapmu benar atau tidak. Terus saya bilang iya benar, ini nama saya, nomor telepon saya, alamatnya di sini benar, terus ini juga barang saya, tapi seharusnya ini saya kan tidak bayar, saya bilang begitu. Kemudian karena Pak Bos itu mendengarkan percakapan saya dengan Pak Pos, kemudian beliau turun ujuk itu menghampiri kita berdua. Kemudian didelok, Pak Posnya bilang kalau ini dapat denda, ada tulisannya di sini, ini dapat denda dari kayak bea cukai gitu loh, kayak bea cukai kurang lebihnya seperti itu, dan dendanya itu 318 NT. Memang seharusnya ini tidak bayar, kamu tidak perlu bayar, tapi karena kamu kena denda volume itu tadi, jadi harus bayar 318 NT ke negara. Nah bayarnya itu ya dicukupi di Pak Pos itu tadi ya. Akhirnya ya itulah uang yang seharusnya bisa buat belanja, buat jajan, harus dibayarkan buat bayar denda. 150.000 teman-teman, ditukani bakso lah sak mangkok tambah gorengan itu ya. Yus lah, mau gimana lagi. Kabur lagi lah. Ya usia Idian an 什么东西？要看宝吗？看一下。现在5点半啊，公。你再看包子都看不出来。看不出来，进去了，就放到笼那儿。Barusan Pak Bos belanja ya teman-teman, kurma merah 100 NT dapat segini banyaknya. Terus ini obat apa bumbu buat ngukus ayam, sup ayam. Kok ngukus ayam, sup ayam. Ini biji goji berry kering. Ini hari esoknya ya teman-teman. Jadi dari kemarin itu sebenarnya aku ndak mood bikin video karena ya awaknya rodok rapena. Tapi kalau aku nggak bikin video nanti kalian menggoleki saya ya toh. Ya pede. Men siapa sih goleki? Ya harus pede. Karena insecure itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang rosa kayak saya ini harus pede gile. Ini saya sedang menjikokkan makannya Simbah ya teman-teman. Hari ini aku masak oseng kangkung sama teri. Terus kemudian goreng dagingnya ikan bandeng. Seperti yang teman-teman tahu, ikan bandeng di sini itu dipisah antara daging, kepala, duri, ekor, wes pokoknya kabeh dipisah. Bercerai-berai ya teman-teman. Ini aku menjikokkan milih yang daun-daunnya saja, yang gagang-gagangnya ini tidak, karena nanti takut mbahnya tidak tedas, karena kan ulet toh gagang-gagangnya ini. Ini saya di Facebook dibully katanya ndak bisa pegang sumpit, padahal aslinya yo rai sanjay nih, wong biasanya muluk. Wes segini aja ya mbahnya itu rapatek doyan sayur teman-teman. Terus ini daging ikan bandeng yang sudah di filet, dibeteti, diilangi durinya, dicabuti satu-satu sama pencabut kelek itu loh, ketiak itu. Dah segini aja cukup mbahnya. Terus yang ini mau tak antar ke bawah tangga sana. Di bawah tangga sana kan ada meja, ada kursi. Jadi Pak Bos makannya di lantai atas. Kemarin banyak yang berkomentar setelah tahu Pak Bos, ternyata Pak Bosnya itu dikiranya masih opa-opa gitu ya. Pak Bosku itu sudah tua teman-teman, umurnya itu sudah hampir 70 tahun. Ya, kita mbahnya aja umurnya sudah 100 tahun lebih. Anaknya saya ini sepantaran sama buyutnya Akong. Makanya kalau ada orang yang berkomentar, oh Simbahnya kok gini-gini, nanti takut digrepek-grepek, takut di gini-gini. Cuman orang yang pikirannya nggak waras yang komentar seperti itu ya.
bayi. Ini Pak Bos beli bawang men apa narepan. Ini tahu kering ya teman-teman, tokan di sini bilangnya. Terus ini yo tofu. Ini mau tak iris-iris mau buat campuran daging babi yang tak masak sama kecap asin. Tapi sepertinya ini kebanyakan banget ya. Lah Pak Bos sih lek tuku mesti tidak aturan. Lek dimasak semua kebanyakan, nggak dimasakin nanti rusak. Ini yotofinya tak iris jadi 2 saja. Jan, kalau majikan cowok yang belanja itu kayak gini, wis ndak pernah pokro pokoknya. Kalau belanja gini, wis Jan, ya udah banyak banget ya. Kayaknya udah kebanyakan nih teman-teman. Kayaknya udah kebanyakan segini, udah cukup kali ya. Nanti blendrang pirang-pirangannya hari ya blenger. Wes lah, sisa 4 ini tak iris sekalian. Jan, sak piring membleh teman-teman. Dijamin puas sampai blenger-blenger ini makannya. Ini tak delep-delepkan ya teman-teman, biar kacrop sama kuahnya. Sudah mendelep semua, sudah tenggelam semua ini, sudah boleh tutup.